أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahim ya. Rahimakumullah. Alhamdulillah bahwa Allah beri karunia kita hingga pagi ini menikmati kehidupan dan menjalankan ibadah agung salat subuh berjamaah. Allah mudahkan kita datang di majelis ini dan insya Allah menjadi amal soleh dapat pemberat timbangan kita di hari akhir. Hadirin rahimakumullah, judul yang diberikan kepada saya adalah manajemen stres dan beban kerja ASN. Saya agak sedikit rubah ala Rasulullah SAW. Sebetulnya ini adalah diksi yang barangkali saya disclaimer di awal, stres ini kalau pengertiannya adalah sebuah reaksi fisik atau emosional seseorang dalam menghadapi tekanan sebetulnya. Kemudian ada satu ancaman atau situasi baru yang dia kemudian nggak nyaman, yang menimbulkan suatu reaksi dan menimbulkan hormon yang namanya kortisol, stres dan seterusnya. Sebetulnya begitu. Namun kata-kata ini karena sudah dikenal banyak orang, maka saya elaborasi dengan beban kerja. Mari kita membahas tentang apa yang diajarkan Rasulullah SAW untuk kita seorang muslim dalam menjalani kehidupan ini. Perkenankan saya membahas tentang paradigma dasar bahwa bekerja ini adalah ibadah dan amanah. Dia apabila dilihat dari kacamata ibadah, maka seharusnya ini menjadi sesuatu yang yang menjadi tidak seharusnya terminologi stres dan beban itu menjadi ancaman atau kita rasakan sebetulnya. Apalagi kemudian kita merubah niat kita bahwa niat kita ini adalah sesungguhnya akan mengantarkan kita kepada perubahan mindset setting beban itu ada apa enggak. Kalau niatnya dari awal sudah tidak senang dan bukan merupakan bagian dari tanggung jawab itu, maka dari awal sudah ada resistensi dalam tubuh kita untuk melaksanakan sesuatu. Tetapi ketika kita niatkan sebagai ibadah, sebagai amanah, maka apakah itu jabatan sekecil apapun atau pekerjaan apapun, seharusnya, apalagi ASN, ini adalah kepercayaan publik di sini ya, yang dipertanggungjawabnya kelak di hadapan Allah. Seharusnya. Apakah itu pegawai biasa atau bahkan pimpinan? Kalau dia sebagai pimpinan, maka dia seharusnya itu menjaga kepercayaan publik ini dalam melayani. Saya dosen. Pekerjaan saya sebagai dosen adalah melayani untuk memberikan pencerahan bekal kepada mahasiswa kedokteran. Saya sebagai dokter, saya melayani pasien kapanpun dia, apalagi jantung, Pak. Jam 12 berangkat saya, Pak. Jam 2 berangkat saya, Pak. Kan itu menjadi beban. Bisa stres. Jadi ini menjadi penting konsep dasar ini untuk bisa kita bersama-sama renung fikirkan bahwa kalau dari awal konsepnya itu ibadah, maka insya Allah akan terbentuk sebuah pemikiran bahwa ini memang tanggung jawab dan sekalian ditarik kepada ikhlas lillahi ta'ala. Ini lebih ringan, lebih ringan. Nanti kita rasakan bagaimana seandainya kita
dengan sadar menerima kepercayaan itu, kemudian melaksanakannya enteng. Apalagi kemudian ditambah adalah karena Allah. Maka ikhlas itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari beban itu. Kalau dia ikhlas, beban itu jadi ringan. Beban itu jadi ringan. Ini menjadi dan ketika ada sesuatu yang tidak kita sukai, kita upayakan untuk beradaptasi. Kemudian kita menyadari bahwa inilah sesuatu yang seharusnya kalau beban itu bisa menjadi bagian yang dihitung. Apakah beban itu bisa kita atasi karena kemampuan kita yang sudah baik, maka beban itu jadi ringan atau tidak ada. Tetapi akan menjadi tekanan tersendiri apabila bebannya itu melebihi kemampuan kita dalam mengatasi tugas itu. Tergantung dari seperti misalnya saya pas kebetulan seorang wakil dekan 1 yang juga ketua perhimpunan jantung, yang juga wakil ketua Majelis Awanah. Kalau dihitung-hitung itu beban. Tetapi ketika itu perspektifkan sebagai amanah, maka kita ringan aja menjalankannya. Ini menjadi contoh ya, bahwa kehidupan ini akan menjadi ringan bagi mereka yang menganggapnya ini adalah sesuatu kewajiban yang seharusnya untuk dijaga sebagai amanah, sebagai nantinya akan kita ambil hadiahnya apabila itu menjadi amal soleh, menjadi bekal kita di akhirat nanti. Kenapa demikian? Mari kita lihat bagaimana seharusnya beban ini dalam perspektif Islam mesti harus ada pendekatan yang integratif, apakah itu dari spiritual, dari mental maupun dari praktek manajerial. Manajerial itu bukan hanya memanage sebagai pimpinan, memanage sebuah stres, gitu ya. Karena orang yang yang orang gila adalah dia tidak mampu memanage apa yang menjadi beban-beban pikiran dia sehingga menumpuk dan kemudian ada reaksi tubuh yang aneh-aneh yang akan menjadi orang gila. Nah, itu naudzubillah ya. Ini kita dalam hal ini sedang berbicara bagaimana kita memahamkan diri bahwa kita ini adalah hamba Allah yang menjalankan ibadah dan amanah di dunia ini untuk nantinya menjadi bekal di akhirat. Itu insya Allah lebih ringan dalam di awal menghadapi semua permasalahan tantangan yang kita hadapi. Ini adalah dasar dari Al-Quran dan kita paham bahwa Allah dari awal sengaja atau mentakdirkan kita lahir dunia itu untuk beribadah. Dalam surat Al-Zariyat Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jins illa liya'budun." Wama, dan tidak ada satu tujuan apapun illa liya'budullah. Apakah itu jin, apakah manusia, sama Pak. Kita jenis secara umum jenis ciptaan Allah itu banyak macam-macam, tapi yang disuruh beribadah itu adalah jin dan manusia. Dan tujuan penciptaan itu Allah jelaskan bahwa itu untuk beribadah. Jadi dari awal kalau kita mau dari awal menyadarkan, berulang, merenung, pikirkan, aku ini beribadah. Dimanapun tempatnya, aku beribadah. Mau jadi dokter, mau jadi guru, mau jadi apalah, pegawai negeri, itu dalam rangka ibadah meskipun bukan ibadah mahdhah. Ibadah kita ada dua. Seperti yang kita kerjakan tadi adalah ibadah mahdhah yang sudah ada penjelasannya dari Rasulullah, yang sudah ada tata caranya, syarat hukumnya, yang harus dilaksanakan sesuai dengan Rasulullah SAW. Ibadah yang mahdhah ada contohnya, kemudian ikhlas lillahi ta'ala akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hanya mendapatkan contoh kemudian tidak ikhlas, maka kata Allah, kalau tidak ikhlas kepadaku, kamu minta kepada apa yang kamu ingin tujukan. Tapi kalau ikhlas padaku, aku akan berikan kamu pahala. Kalau misalnya tidak ikut Rasulullah, ya itu bukan petunjukku. Sholat subuh tiga rakaat diterima nggak? Nggak diterima, karena tidak sesuai dengan contoh. Ini satu hal yang berkaitan nanti kita akan melihat bahwa ketika resetting, katakanlah sesuatu yang tadinya kita tidak berpikir begitu, sekarang di reset kembali, kehadiran kita di sini untuk beribadah pada Allah, ini insya Allah ringan. Apapun itu lebih ibadah daripada Allah. Yang nanti harus disertakan niat ikhlas. Contoh ya,
bahwa Bapak ke sini atau ke kantor, itu kalau meniatkan gaji, rugi Pak. Gaji itu tetap akan kita terima. Tinggal kita ngatur niat aja. Mau males, mau apa, kalau kita harus datang, ya datang. Eman sekali kalau misalnya, oh saya sekarang nangani pasien ini jam 2 supaya saya dapat berapa juta ya. Rugi itu. Pasti dapat sudah. Memikirkan atau meniatkan sesuatu yang sudah jelas kita akan dapatkan, itu rugi. Tidak mendapatkan nilai tambah. Beda kalau misalnya aku ke kantor untuk beribadah, melaksanakan amanah, nanti amanah itu akan ikhlas, kemudian dapat pahala dari Allah, satu. Kemudian yang kedua, gaji yang didapatkannya untuk memberi makan anak istri, ibadah lagi, dan seterusnya. Jadi ini niat ini yang terus menjadi bahasan awal saya untuk supaya stres dan beban kerja itu lebih ringan, bahkan tidak ada. Karena perspektifnya akan perspektif yang berbeda. Ini hal-hal yang saya pikir di awal kita meyakini firman Allah ini sebagai sebuah fundamental cara berpikir dalam menjalani dunia ini. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-Hasr ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas kalau bagi orang beriman bahwa di dunia ini adalah ladang untuk beramal, kemudian meninggal, merasakan azab atau nikmat kubur, kemudian kita akan dihisab. Maka dengan hisab itu sudah dengan intention niat kita adalah berbekal selama di dunia. Maka Allah berfirman, hai orang yang beriman, ini ditujukannya bagi orang beriman. Kalau tidak beriman, ya susah. Saya pernah di Jepang, Pak. Teman saya sama-sama rajin kelihatannya secara fisik. Kemudian dia takut para gurunya. Ketika gurunya pulang, dia pulang. Kemudian dia tanya, kenapa kamu nggak pulang? Kan guru sudah nggak ada. Enggak, saya ada tugas yang saya selesaikan dan saya bertanggung jawab di hadapan Allah. Oh gitu ya, jadi kamu punya Allah, gitu kan? Jadi ada sesuatu harapan lebih yang nanti akan menjadi bekal kita di akhirat. Kalau tidak percaya akhirat, susah. Bekal untuk apa? Karena sudah selesai aja dunia. Kemudian suatu saat kita puasa. Ngapain kamu puasa? Iya, karena perintah Allah. Lah ini kan ada makanan di depan. Makan aja. Enggak. Saya ada waktunya di mana nanti saya puasa, Allah melihat saya, dan nanti ini menjadi pahalanya. Loh, pahala ada. Kan sudah mati. Nah, ini kan menjadi akhirnya penting. Masuknya iman, masuknya tauhid, kemudian percaya Allah, Allah punya syariat dilaksanakan, ada kepercayaan untuk mendapatkan pahala, itu kekuatannya besar. Meskipun ada godaan apa-apa, kalau dia beriman pada Allah dan pingin dan yakin akan balasan dan berlipat, karena puasa ini adalah pahalanya besar dan Allah lipat gandakan sekehendak Allah, maka akan menjadi ringan. Coba lihat, puasa beban apa tidak, Pak? Tidak, kalau niatnya dari awal sudah yakin bahwa ini dapat pahala yang besar dari Allah. Tapi kalau dari awal kita lupa bahwa ada pahala yang besar, ya malas. Atau sepertinya anak kecil yang belajar puasa, yang belum paham tentang keimanan, disuruh puasa sama kita kan beda. Dia selalu mengeluh, dia menjadi beban, dia jadi stres karena keinginannya tidak tercapai. Nah, itu adalah permisalan ASN yang paham tentang kondisinya sebagai hamba Allah dengan ASN yang tidak tahu bahwa dia adalah hamba Allah, sehingga posisinya kegelisahan muncul. Karena nggak boleh makan kalau anak kecil. Kalau ASN, karena nggak boleh, karena nggak boleh berbohong, karena nggak boleh menerima suap. Jadi akhirnya beban. Kok gini ya. Gitu. Nah, oleh karena itu menjadi penting persepsi atau pemahaman awal tentang hamba Allah dan ibadah serta amanah ini harus terus diulang-ulangi untuk menjadi bagian dari niat dari seorang ASN untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak, akan muncul banyak
stres atau beban-beban yang justru akan discourage. Discourage itu adalah menurunkan semangat. Kalau encourage itu adalah mendorong semangat, dan discourage itu dia enggak semangat. Kenapa? Karena tujuannya bukan Allah, karena tidak ikhlas, maka menjadi beban, dan tambah beban itu tambah besar. Ini menjadi penting ya, terkait dengan bagaimana kita yakin bahwa ini adalah ibadah. Ibadah itu nanti menjadi bekal, seperti Allah tadi firmankan bahwa bertakwalah kepada Allah, takutlah pada Allah, dan perhatikan bekalmu itu untuk area esok apa? Kenapa? Karena kita percaya adalah kiamat yang akan ada hari hisab di situ, dan selebihnya ketika usahakan terus untuk untuk membawa bekal, selebihnya tawakal kepada Allah. Jadi tawakal itu bukan berarti kita naruh sepeda tidak dikunci dan tawakal itu, Bang. Karena Rasulullah SAW menyuruh sahabat untuk mengikat untanya supaya tidak lepas, sebagai upaya ikhtiar kita supaya secara naluri bahwa binatang itu terlepas ketika tidak diikat. Itu ikhtiar. Selebihnya tawakal Allah. Nah, ini menjadi penting. Antara konsep niat tadi, konsep usaha yang terbaik, kemudian sisanya tawakal kepada Allah. Kalau ketiga-tiganya aspek ini hilang atau berkurang di perasaan kita, maka kita akan mudah merasa stres dan bebannya berat banget. Bebannya berat banget. Ini catatan di bawah itu adalah kaca kunci yang bagusnya kita merenung fikirkan kembali bahwa Allah sudah berjanji untuk memberikan rezeki bahkan kepada binatang melata, apalagi pada kita. Allah yang tanggung rezekinya. Kenapa kita kok bingung-bingung lagi mencari sekuat tenaga yang menurut kita rezeki yang sudah Allah tetapkan? Pontang-panting begitu, kalau sudah begitu mau apa? Kan sudah Allah tetapkan. Rezeki itu akan mendatangi kita, bukan kita. Kalau saya berpersepsi bahwa rezeki itu datang, bukan dikejar. Karena Allah mengatakan begitu. Ketika itu sudah datang, ngapain bingung-bingung ngotot untuk dikejar? Justru yang dikejar itu adalah mencari amal soleh untuk bekal. Nah, seperti Allah berfirman itu. Yang harus begitu. Sehingga niatnya sekarang di-reset, ditotal. Bahwa bekerja itu untuk mencari ridha Allah, bekal akhirat, gajinya nanti akan dapat di berapa? Tanggal berapa kalau di sini? Tanggal 1 ya. Tanggal 1. Syukur-syukur kemudian nanti ada bonus dari ibu ketua. Mana ibu ketuanya? Nah, ada bonus dari kepalanya. Itu kan sudah rezeki dari Allah. Nah, masalahnya rezeki kita itu hitungannya uang. Bukan, wallahi bukan. Rezeki itu sesuatu yang Allah ciptakan untuk kita, semuanya rezeki. Rezeki sehat. Iya, bagaimana orang yang punya uang banyak sakit jantung, Pak? Enggak enak bareng. Enggak enak banget. Uangnya dihabiskan sebesar-besarnya, dia enggak sempurna karena enggak sehat. Jadi rezeki sehat itu sudah harus disyukuri, dan ketika itu bersyukuri Allah tambahkan kesehatan. Nah, ini rezekinya bukan hanya uang atau bukan gaji, sehingga tidak harus korupsi, mohon maaf. Kenapa? Kalau hitungannya uang, maka dia harus korupsi. Karena merasa kurang. Nah, rasa kurang ini, naudzubillah, itu azab dari Allah. Sedangkan rasa kecukupan itu nikmat dari Allah. Merasa cukup, ya sudah. Alhamdulillah, gitu. Ini alhamdulillah ya. Ini yang menjadi penting bahwa rezeki itu ditetapkan dan datang kita dan tidak perlu dikejar. Kemudian justru ketika kita pasrah, ketika kita takut akan dosa, selalu beribadah kepada Allah, maka Allah berjanji barang siapa bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah menciptakan jalan-jalan keluar bagi kesulitan. Jadi nggak ada stres karena ada jalan keluarnya. Tidak ada beban yang berat karena jalan keluarnya. Dan memberinya rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Ini mengatakan bahwa rezeki dari arah terduga, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu ma yahtasib. Yang tidak terhisap, yang tidak terhitung dari mana datangnya. Maka dari kita pemikiran bahwa rezeki sama uang itu harus disingkirkan, karena Allah berjanji mendapatkan rezeki. Kalau misalnya sekedar uang rezeki itu, maka maaf, orang yang tidak berpenghasilan apa tidak punya rezeki.
Bukan begitu ya. Jadi ini dari awal saya agak panjang membahas ini supaya diulang-ulangi untuk memahamkan kembali tentang niat, tentang amanah, dan tentang tawakal, serta tentang konsep rezeki. Supaya nanti kita itu qanaah dan tidak tidak menggebu-gebu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Karena uangnya dianggap sebagai rezeki, itu adalah uang. Ini menjadi penting. Naudzubillah. Semoga Allah jaga kita dari hal-hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Bagaimana kita tadi yang sudah memahamkan bahwa hidup ini ibadah dan apa yang ada di beban pundak kita adalah amanah yang nanti akan dipertanggungjawabkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di akhirat kelak akan dipertanggungjawabkan. Sekecil apapun rule-nya dia. Maaf ya, apakah dia tukang sapu, kewajiban dia untuk selalu menjaga kebersihan supaya dia orang lain nyaman, itu menjadi ibadah bagi dia. Bisa jadi seorang tukang sapu menjadi pahalanya lebih besar daripada seorang pimpinan yang dia tidak amanah. Karena hal yang demikian itu bisa terjadi. Kemudian bekerjalah dengan kita merasa jujur terhadap apa yang seharusnya kita katakan dan berintegritas. Integritas itu sebetulnya melaksanakan apa yang dia kerjakan dan mengerjakan apa yang dia contohkan. Ini namanya berintegritas. Bukan mencela-mencela. Kalau di sini kan lain ya, jalannya ke kiri, saya belok kanan gitu ya. Nah ini menjadi auzubillah sebagai tanda-tanda orang munafik. ASN ini akan terhindar dari stres yang disebabkan oleh konflik moral. Konfliknya dari awal adalah rezeki itu adalah uang. Saya butuh uang 10 juta, gaji saya cuma 5 juta, maka saya harus berhutang. Enggak. Bukan berarti tidak boleh hutang ya. Tetapi kalau dari awal konsep uang, rezeki itu ada uang, maka dia harus mengejar nilai tertentu dengan segala macam cara. Ya, ini menjadi penting. Dan akan ada rasa bersalah akibat pelanggaran etika, dan ini banyak di kedokteran, pelanggaran etika dan rasa salah itu menghimpit sehingga membebani sehingga menjadi stres. Ini salah satu timbulnya stres karena sesuatu yang dia bekerja atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan etika dan dia tahu bahwa itu salah sehingga dia merasa bersalah dan itu menghunjam di dalam dirinya dan menjadi beban, dan bila menumpuk itu namanya stres, dan stresnya melampaui batas itu namanya gila. Nah, ini yang menjadi aspek yang kita jauhi. Kemudian Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina hum li'amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan sesungguhnya beruntung pula orang yang memelihara amanah dan janji. Amanah itu adalah sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita, apakah itu disumpah atau tidak disumpah, itu tetap aja menjadi amanah. Dan janji-janjinya adalah dipenuhi. Itulah tanda-tanda dari orang mukmin ya. Kemudian kita tadi tahu bahwa kita yang pertama mencari bekal, kemudian yang berikutnya kita akan ditanya seperti Rasulullah SAW. Ada hadis yang sangat insightful bagi saya dan semoga bermanfaat buat hadirin rahimakumullah. Dari Abu Barzah, Rasulullah SAW bersabda, la yazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yas'alu an umrihi fima afna. Ya, ini kecil sekali ya. Tidak bergeser kaki kedua hamba sampai dia ditanya tentang 4 hal. Tentang umurnya dihabiskan untuk apa? Ya kan? Yang kedua tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Dia berilmu harus diamalkan. Kalau misalnya dia jadi dokter, yang mengamalkan membantu orang. Kalau dia menjadi guru, yang menyebarkan dia untuk bisa menyebarkan ilmu. Kalau dia menjadi peneliti, maka dia meneliti yang bisa bermanfaat untuk manusia misalnya. Dia, kita akan ditanya, bukan main-main. Artinya siapapun kita akan ada pertanyaan ilmunya diamalkan atau tidak.
Kemudian berikutnya tentang harta ini berat. Karena ada dua pertanyaan, dari mana dia peroleh dan kemana dia habiskan. Jadi spending money atau berbelanja itu juga harus hati-hati karena dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang tubuhnya, capeknya ini untuk apa? Untuk ketaatan pada Allah atau untuk kemaksiatan kepada Allah? Hadis ini adalah sahih, dihasankan oleh para ahli hadis, diriwayatkan oleh Tirmidzi, diriwayatkan oleh Ad-Darimi dan yang lainnya. Insya Allah menjadi pedoman kita sehari-hari bahwa kita ini tadi harus berbekal dan kita harus yakin bahwa kita akan ditanya, sehingga harus hati-hati dalam keseharian, apakah itu dalam melaksanakan ibadah yang mahdhah supaya ikhlas, supaya dia bisa wa ma umiru illa liya'budullah mulisina lahuddin. Allah berfirman, hendaklah kamu beribadah dengan ikhlas. Supaya apa? Supaya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah ketika ditanya di bawah itu, mukmin manakah yang paling cerdas? Maka Rasulullah bersabda, yang paling banyak mengingat kematian. Kalau sudah ingat mati, maka dia paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya, yaitu alam kubur, alam barzah, dan alam akhirat, hari pembalasan. Itulah mereka yang paling cerdas. Jadi yang paling cerdas itu bukan yang IQ-nya 120, nggak apa-apa orang Indonesia IQ-nya 80 tapi dia beriman, itu alhamdulillah. Kalau dia ingat kembali selalu, saya ini mau meninggal, saya ini. Kita ingat nggak ya meninggal kita? Kadang-kadang kita lupa. Padahal Rasulullah sudah jelas bersabda, umatku ini umurnya 60 sama 70 saja. Kalaupun ada lebih, ya alhamdulillah. Syukur itu. Tapi kalau estimasinya adalah 60-70, maka bekal kita ini adalah harus cukup. Karena waktunya terbatas. Waktunya terbatas. Sehingga akhirnya kita sadar bahwa kita harus berbekal. Makanya kalau tidak ingat mati, kadang-kadang kebelinger. Karena nggak ingat mati gitu. Dia tidak ingat bahwa dia akan dihisap, dia akan dihitung-hitung amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah dari cara Rasulullah. Ini tadi pengantar tentang bagaimana kita menyikapi dunia dan beban kerja ini sebagai satu amanah. Dan contohnya Rasulullah sering dalam hal berorganisasi mencontohkan hal-hal yang bisa kita menjadi pembelajaran ibrah sehari-hari. Yang pertama, Rasulullah selalu membuat planning. Contohnya, kalau di dalam bahasa Arab itu planning itu adalah tahdid ya. Tahdid itu adalah sebuah planning yang matang, di mana dalam penerapan hendak atas usulan Salman Al-Farisi, beliau menggali parit. Yang dulu saat itu nggak ada teknologi seperti itu, maka hanya beliau menggali. Dan Rasulullah mencontohkan dengan menggali sendiri dalam keadaan perut lapar. Ini seorang pemimpin itu memang harus jadi contoh di awal, di depan, kemudian diikuti oleh yang lain. Ya, karena begitu beliau melihat musuhnya banyak, kemudian di dalam kekuatan muslimin hanya sedikit, maka harus ada cara, harus ada strategi. Demikian juga bekerja. Kalau bebannya itu banyak, maka harus berhitung, ini bagaimana nih? Dibagi tugasnya, dilakukan kolaborasi, supaya nanti bisa menjadi lebih ringan beban itu. Ya, ini menjadi penting. Kemudian di samping itu ada planning, maka keputusan itu kalau boleh, kalau bisa beberapa aspek itu harus musyawarah. Jadi ada yang top down kadang-kadang seperti kebijakan pemerintah apa-apa, kemudian pelaksanaannya itu bisa musyawarah atau bottom up. Siapa yang punya ide, silakan. Apa yang terbaik buat kita punya masalah ini. Ini adalah contoh sebuah cara dalam menghadapi masalah dengan melakukan strategi. Apa nih strateginya? Apakah ada usulan dari atasan, apakah dari bawahan, atau kita musyawarahkan sehingga nanti menjadi solusi yang terbaik untuk membagi beban atau melakukan sesuatu, menghadapi sesuatu yang cukup besar. Ya. Seperti saya, kalau misalnya ada pasien yang susah banget, saya akan berpikir dulu, ini apa strateginya supaya nanti pembuluh darahnya nggak jebol. Ada Pak, karena keraknya keras, jantung itu kan sensitif.
Nggak diapa-apain aja berhenti, apalagi diapa-apain. Ada banyak datang, maaf, perokok, diabetes itu keras banget. Ditembus nggak bisa kadang-kadang. Pakai apa? Itu harus strateginya harus jelas itu. Kemudian alatnya harus ada. Kalau dipaksakan alat nggak ada, bahaya. Kemudian pendukungnya apa? Terus pengalamannya harus ada. Nah, sehingga kadang-kadang perlu bor itu, dibor. Jangan dianggap bor kayak kayu itu, Pak. Bornya kecil, inten kecil gitu. Jadi dibor sehingga dia ditembus, kemudian sisa yang terkikis itu lebih kecil dari sel pembuluh darah, sel darah merah. Jadi aman. Kemudian baru dibuka, baru dipasang ring. Pasang ring itu kayak got buntu loh, Pak. Got buntu itu kadang-kadang keras. Kenapa? Berasal dari minyak. Coba ibu-ibu terutama ini, kamu bapak-bapak tinggal makan ya. Goreng, terus kemudian dari goreng-goreng itu ada yang nyiprat, ceprut gitu ya. Kemudian yang nyiprat itu numpuk setahun. Keras enggak, Bu? Keras itu. Mama lemon kadang nggak bisa, harus pakai pisau, pakai sutil gitu kan. Itu setahun. Bayangkan ini sudah menumpuk 30 tahun lebih. Yang nyiprat sama yang masuk ke dalam mulut lebih banyak mana? Yang nyiprat sedikit, Pak. Yang masuk ke mulut itu banyak. Ya, itu bayangannya kayak gitu keraknya, kerjaan saya tiap hari membersihkan itu, Pak. Dan itu nggak susah, berarti perlu strategi. Ini bagian apa gitu ya. Dan tambah lama pasien jantungnya tambah banyak dan tambah muda. Terutama ibu-ibu. Dulu saya merasa ibu-ibu itu aman terhadap jantung, tapi sekarang dulu sekitar 65 tahun ke atas kena serangan jantung, sekarang umur 50 pun kena serangan jantung. Loh, kenapa begitu? Makannya nggak dijaga. Stresnya nggak dijaga. Makan sembarang dimakan, ada diabetes, kemudian merokok segala macam, tambah hanya mudah bergerak. Ini menjadi penting kita dalam hal kembali kepada strategi, harus dilihat strateginya. Dan harus dianalisa bagaimana cara kita menghadapinya. Jadi message-nya adalah perencanaan yang matang itu bisa meredam kepanikan dan lebih well organized siapa mengerjakan apa, di mana, dan kapan. Jadi libatkan semua tim untuk bisa melakukan solusi-solusi inovatif untuk menghadapi segala macam tantangan. Ya, ini menjadi penting. Tidak bisa sendirian, kita harus berbagi. Begitu kemudian yang berikutnya adalah strategi organisasi yang organizing. Organizing itu mengorganize supaya kita tadi membagi habis, kolaboratif, namanya tanzim, untuk bisa membagi sesuai dengan kemampuan. Seperti Rasulullah ketika hijrah itu, ya, bahwa ada orang yang berani menggantikan beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib. Karena perawakannya persis sama beliau, kemudian beliau menyelinap, Ali di situ, sudah mengepung di luar, sudah dikira-kira Rasulullah masih di situ, padahal sudah berangkat. Ini kan siapa yang berani kalau nggak Ali, misalnya kan gitu. Siapa? Kalau tidak kolaboratif, tidak ada yang mau, nggak jadi. Mesti ada yang didelegasikan sesuai dengan kemampuan. Saya ngajar, saya tahu mahasiswa ini namanya saya PPDS, Pak. Calon spesialis. Saya tahu ini kemampuan sesulit apa diserahkan ke tingkat berapa. Meskipun saya sudah di situ sambil mengawasi, jangan sampai ada komplikasi. Demikian juga ada yang kursus memasang ring selama setahun. Saya tahu ini susah dikerjakan ke siapa. Jadi harus tahu supaya tidak semuanya dikerjakan. Kenapa? Ring itu bukannya gampang, Pak. Dan uangnya yang, ini udah punya uang bawah ya. Dalam mengerjakan itu ada radiasi, Pak. Radiasi itu bisa kanker kalau eksposurnya berlama-lama. Maka dibuat gantian. Ya, ini hal-hal yang seperti itu. Kemudian ada bagian logistik, ada Asma binti Abu Bakar yang mengirimkan ransum ketika beliau di perjalanan dan kehabisan atau di gua, di mana beliau harus menyelinap dan berani untuk menyetok sesuai dengan kebutuhan. Kemudian Abdullah bin Uraiqat yang dia sebagai penunjuk jalan karena jalannya menikung untuk pergi ke Madinah. Ini prinsip-prinsip pendelegasian, prinsip-prinsip memberikan amanah kepada orang pada tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, pada orang yang tepat. The right man on the right place. Ini menjadi penting ya. Kurangi beban kerja dengan pendelegasian, percayakan tugas pada kompetensi rekan kerja. Saya banyak
kerjaan, saya banyak jabatan, tapi semuanya berfungsi. Saya sebagai peneliti setiap minggu ketemu sama tim beserta murid-muridnya untuk melihat model jalan. Jadi ketika saya kerja di sini, penelitian jalan. Saya sebagai wakil dekan ada mekanisme pendelegasian bahwa itu kerjanya jalan. Sambil ngajar, yang sana jalan. Jadi memang bisa multitasking, tapi harus tahu kemampuan diri dan mendelegasi pada orang terpercaya sehingga dia jalan semua fungsi. Ini menjadi penting ya. Salah satu upaya untuk mengurangi, makanya penting untuk kekompakan. Tidak boleh saling iri. Bahkan kalau perlu bisa saling membantu. Saling membantu dan ini menjadi bagian dari kolaborasi yang bisa mengurangi beban kerja. Kemudian strategi yang ketiga adalah bagaimana kita mengontrol, bagaimana kita mengarahkan dan mengawasi. Ini prinsip-prinsip Islam yang sebetulnya ada pengarahan, karena memang perlu ada pengarahan supaya on the track, tapi ada pengawasan. Jangan diarahkan kemudian ditinggal. Saya kalau misalnya sedang ada kerjaan lain, boleh mengarahkan habis kemudian pergi sebentar, kemudian kembali lagi untuk bisa melakukan pengawasan. Supervisi ini untuk perbaikan-perbaikan apabila ada kesalahan sebelum dia terlambat. Bukan dalam rangka mencari kesalahan. Nah ini sering banyak orang berpikir untuk mencari kesalahan orang lain. Naudzubillah. Maka kita seharusnya wajibnya secara Islami menutupi kesalahan orang, karena itu pahala buat kita. Barang siapa menutupi aib orang lain, maka Allah tutupi aib dia. Bukan mencari kesalahan kemudian diumbar-umbar. Tajassus dia adalah tajassus seperti orang-orangnya memakan daging saudaranya sendiri. Naudzubillah. Kemudian kalau memimpin itu harus dengan empati, harus ada keteladanan, uswah hasanah. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Beliau itu pemimpin yang menjadi panutan yang biasanya mengerjakan dulu kemudian ditiru. Ini prinsip Islam itu adalah uswah. Kalau tidak ada uswah, lalu siapa yang mau dicontoh? Jadi harus didahului dengan contoh. Jadi di sistem kontrol transparansi dalam mengurangi kecemasan itu penting. Karena dia tidak, saya nggak bisa, kemudian dibantu, kemudian diawasi, dibimbing, sehingga kecemasannya berkurang. Karena cemas itu adalah sesuatu perasaan dalam tubuh, kekhawatiran terhadap sesuatu yang di luar kemampuan dia, atau ketakutan, sehingga dia membayangi, ini cemas gitu. Kalau cemas ditumpuk, itu bisa menjadi nggak bisa tidur di awal, kemudian sakit kemana-mana. Kadang-kadang banyak orang yang merasa jantung saya sakit. Bener Bu, dilihat bener jantungnya semua. Ternyata di balik itu adalah ada beban pikiran, kecemasan tentang sesuatu pekerjaan di kehidupan sehari-hari yang dimanifestasikan dalam bentuk berdebar, dalam bentuk tidak bisa tidur. Itu apa? Lumpuh masalah di situ. Ditanya, Bu ada masalah? Enggak. Bener bukan ada masalah? Nggak bisa tidur? Iya, nggak bisa tidur. Apa? Ketika yang dipikirkan, kemana-mana pikirannya sehingga nggak bisa menghambat otak untuk bisa rileks sehingga tidak bisa tidur. Ya, ini menjadi penting bahwa evaluasi itu sebagai feedback, sebagai sebagai pembelajaran. Orang yang bagus itu bukan orang yang langsung pintar, tapi orang yang belajar dari pengalamannya dia sehingga dia dewasa dalam menangani masalah. Ini saya pikir ini adalah bagaimana cara kalau seandainya sudah niatnya ditata, kemudian sudah melakukan pekerjaan dengan baik, kemudian sudah tawakal, sudah masih ada merasa itu ada beban kerja yang tinggi, maka nanti akan ada solusinya. Contohnya sebetulnya beban ini atau stres ini muncul ketika menganggap bahwa kerjanya berlebih, tidak sesuai dengan tupoksinya dia misalnya, sehingga dia merasa ini bukan kerjaan saya kok, limpahkan ke saya. Nah rasa itu menjadi beban tersendiri. Beda kalau misalnya ya sudah saya kerjakan aja, saya membantu temannya, kan beda. Beda ya. Kemudian ada tenggat waktu ketat yang dia melalui deadline kadang-kadang. Ini mahasiswa kadang-kadang ini nggak lulus, ayo kamu kamu kerjakan. Ada direction, kerjakan ini dulu sehingga dia tidak dibiarkan sendirian dengan kecemasannya dia, dengan bebannya dia karena waktu yang terbatas. Atau tanggung jawab yang tidak jelas. Pelimpahan tanggung jawab yang tidak jelas sehingga akhirnya dia merasa itu bukan tanggung jawabnya. Kurang dukungan dari manajemen. Jadi lingkungan kerja itu sangat mempengaruhi terhadap beban dan konflik-konflik yang ada antara rekan kerja atau dengan atasan. Atau ada ketidaknyamanan atau merasa itu tadi gajinya rendah. Kalau kita tadi sudah menganggap bahwa ini ibadah, gaji itu bukan ukuran sebetulnya. Karena ini adalah pahala atau amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang dapatkan pahala berikutnya.
Kemudian bagaimana dengan karir saya? Ini menjadi penting. Ada aspek yang memang kadang-kadang perlu kita pikirkan sebagai pimpinan, bagaimana jenjang karir teman-teman di bawah kita. Perlukah kita memperjuangkan secara aturan atau secara berjenjang? Ini beberapa tugas dari pemimpin yang bisa mensejahterakan, ada kepastian dalam karir misalnya. Ini menjadi penting ya. Atau takut di PHK, diancam-ancam PHK gitu kan. Atau ada tekanan fisik, dibully kalau sekarang istilahnya ya. Apa di kantor, apakah di di pendidikan itu dibully. Kerjaannya yang senior mengerjakan dilimpahkan semua kepada junior. Nah itu kan tidak boleh. Maka harus ada pembagian tugas sesuai kompetensi. Yang sudah senior ngerjain ini, yang junior ngerjain ini sambil nanti bertahap meningkatkan kemampuan skillnya. Nah, ini karena saya seorang pengajar yang mempertimbangkan kualitas kerja berbasis kompeten, maka kita harus membagi-bagi tugas supaya tidak ada kerjaan yang dilakukan oleh orang yang tidak kompeten. Ini menjadi penting ya sebagai pengawasan contohnya. Maka stres ini seharusnya seandainya ada, itu dianggap sebagai ujian dari Allah. Kenapa? Kehidupan ini ujian. Ya, kehidupan ini ujian. Kalau dia taat dan iman pada Allah, yakin bahwa itu ujian, maka dengan bersabar, dengan berusaha menghadapi ujian ini, Allah berikan pahala atas kesabarannya itu. Semuanya ketetapan Allah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani sesuai melebihi dari kemampuan kita. Hanya sesuai dengan kita itulah yang Allah akan berikan beban pada kita. Cuma kita kadang-kadang overthinking. Wah, saya kok nggak bisa ya, belum sudah bilang nggak bisa gitu kan. Maka kalau kita yakin iman kita kuat, kita tahu bahwa inilah cobaan dari Allah, sudah menjadi takdir Allah, dan kita akan bersabar di situnya akan mendapat pahala. Jadi hitung-hitungannya ada pahala aja Pak, jangan hitung-hitung duit ya. Pahala supaya kita punya motivasi untuk bisa bekerja. Dan biasanya stres ini masing orang berbeda levelnya, thresholdnya. Jadi orang ini kena stres gini, ada yang tidak apa-apa, tapi ada yang sudah kena sekian itu sudah stres. Berarti apa? Dia harus berlatih meningkatkan nilai ambang batas stresnya. Dengan cara? Dengan sabar dan tawakal. Wah ya sudah, ini adalah takdir Allah. Saya kerjakan yang terbaik, selanjutnya akan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita akan berbagi lagi tentang bagaimana kita seharusnya nantinya, karena ini tadi ada kerja berlebih, ada tenggat waktu, maka cara mengatasinya adalah memanage waktu. Manage waktu itu penting, Pak. Saya punya waktu 24 jam sama dengan yang lain. Tapi saya bisa memanage waktu dengan cara tidak banyak bicara. Saya ngerjakan pasang ring ini 10 menit, 15 menit bisa. Kenapa? Saya nggak banyak bicara. Tapi kalau perawat sama yang lain, sambil bicara, sambil bekerja nggak selesai-selesai. Nyiapan pasien aja bisa setengah jam sambil bicara. Nah ini bicara hati-hati karena memang ada waktunya bicara. Kalau orang Jepang itu bekerja nggak bicara. Kalau pas makan, di istirahat baru bicara. Masuk lagi, nggak ada bicara. Makanya di ruangan itu sepi. Kalau ada yang bicara kemana-mana namanya urusai kalau orang Jepang bilang. Itu mengganggu justru. Karena tidak konsentrasi. Ini salah satu contoh bagaimana kita kadang-kadang tidak efektif. Apalagi sekarang bolak-balik WA segala macam itu menghabiskan waktu sehingga waktunya terbatas, sudah terbatas. Kita kerjakan yang lain-lain yang tidak efektif. Kemudian cara komunikasinya nggak bagus. Sehingga terjadi konflik. Dalam melimpahkan, dalam menerima tanggung jawab itu komunikasinya tidak bagus. Dan sering terjadi komunikasi ini banyak menjadi kendala dan merusak hubungan karena tidak efektif dan tidak baik. Demikian juga kita melakukan balance antara bekerja dengan istirahat. Nah, istirahatnya Nabi itu adalah sholat. Makanya kalau di sini saya tadi melihat banyak kantor di sini, kalau misalnya adzan sudah ibu pimpinan saya usul kalau katanya sudah bagus di sini kalau panggilan adzan maka berhenti. Kebijakan pimpinan di BPPP. Adzan berhenti. Habis sholat jangan ngobrol. Habis zikir baik lagi gitu kan. Itu efektif itu. Karena Allah memanggil cuma 2 kali, Pak. Panggilan adzan sama panggilan ajal. Sebelum ajalnya datang, panggilan adzannya dipenuhi dulu. Nah, gitu ya. Hadir tepat waktu. Maka karena Nabi itu dengan di zaman dulu beliau kan tidak begitu sibuk.
itu pun menjadikan sholat itu sebagai sarana istirahat untuk batinnya. Kepenatan, beban-beban kerja itu akan hilang apabila sholatnya khusyuk. Coba nanti kita laksanakan sholat khusyuk, insya Allah bisa mengurangi beban-beban kita. Ini hal yang juga saya nukil kepada yang sudah saya sebutkan tadi. Wa ma yukallifullahu nafsan illa usaha di surat Al-Baqarah, bahwa yakinlah Allah tidak membebani sesuatu di luar dari kemampuan manusia, maka bertahanlah, bersabarlah atas ujian yang kita hadapi. Kemudian mengefisien waktu dengan cara apa? Lakukan sesuai dengan tupoksi, bersungguh-sungguh dalam melakukannya. Kemudian seperti surat Al-As, bahwa wal as, demi masa, innal insa lafi husnin, semua manusia itu rugi illal ladzina amanu, kecuali orang beriman, wa amilus sholihat, beramal soleh, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ya, selalu waktu itu digunakan untuk 3 hal itu, insya Allah bermanfaat. Kemudian prinsip utamanya adalah bagaimana kita memprioritaskan sesuai dengan prioritas. Kalau saya ada waktu antara mengajar sama rapat, saya memilih mengajar. Kenapa? Mengajar itu adalah mewariskan ilmu menjadi amal soleh kita. Kalau rapat bisa jalan diwakili orang, kecuali memang memimpin rapat. Tapi kalau hadir di rapat sesuatu yang hanya sebagai anggota, kita hadir di situ pun sudah jalan, ya sudah, jalan aja. Sementara ini kalau ngajar tidak bisa berlaksana ketika tidak ada kita. Jadi prioritas ya, sistem prioritas, dan kita jangan menyia-nyiakan waktu, karena waktu ini sangat berharga. Dan urusan akhirat harus tetap dipertimbangkan kemaslahatannya. Mengatasi konflik ini adalah bagaimana kita melakukan, mengedepankan kedamaian, seperti surat Al-Hujurat, Allah berfirman, dan kemudian ada islah. Lalu kalau misalnya ada dua orang yang bertengkar, kemudian kita damaikan, itu pahalanya besar. Dan kalau ada sesuatu yang hoax itu, coba tabayun dulu. Atau lagi pimpinan diwakili A, langsung dimarahi si A, si B, bukan. Tapi tabayun, benar enggak berita ini? Habis gitu pikirkan apa mudaratnya, apa manfaatnya, kemudian kita selesaikan untuk menguntungkan semua pihak. Ini adalah beberapa aspek cara Rasulullah menghadapi konflik di antara pegawai atau sahabat Rasulullah SAW. Harus diperlakukan adil, menghindari kekerasan, dan melibatkan pihak ketiga ketika sudah tidak bisa mendamaikan antara dua pihak yang bersengketa. Ini contohnya bagaimana kita dalam hal keberkahan di pagi hari ini dengan cara qiyamul lail di awal. Kita biasakan untuk qiyamul lail di sepertiga terakhir malam, kemudian ada subuh, kemudian ada zikir pagi sampai syuruk. Nah, ini forum seperti ini adalah forum ilmiah secara keilmuan, tapi karena disebutkan firman-firman Allah, maka ini dihadiri oleh malaikat, diamini oleh malaikat, dan sampai syuruk. Nah, ini sudah mulai agak kelihatan syuruk ya. Maka seperti pahala haji dan umroh, taman. Sempurna. Jadi insya Allah tidak ada Ibu Kepala kemarin telepon saya, bisa enggak? Itu teleponnya sudah malam Kamis. Saya kalau jadwal saya biasanya 2 minggu, tapi karena ibu ini teman, ya sudah, ini pahala juga harus jemput pahalanya. Jadi harus ada prioritas di mana dapat kapan pahala, ya maunya memang akhirnya memilih-milih yang bermanfaat dunia dan akhirat. Kemudian ini di pagi hari secara hormonal itu fokusnya tinggi. Kenapa orang belajar, orang mengajar itu pagi hari retensinya tinggi? Karena di mana secara hormonal tubuh ini dipersiapkan Allah untuk sudah siap setelah istirahat. Semua hormonnya tinggi, sehingga mudah untuk mengingat. Di pondok ini kalau hafalan habis subuh ya, anak saya itu pondok. Jadi kalau habis subuh itu retensinya tinggi. Maka pelajaran manfaat. Saya pun kalau mau baca-baca yang baru, saya sebelum ngajar itu belajarnya subuh, retensinya bagus, mengingatnya bagus, dan ini adalah tempat kita untuk merenung diri dan memperkaya keilmuan di pagi hari.
Kemudian benefitnya bagaimana kita menyusun prioritas di pagi hari, kemudian dikerjakan sampai siang hari dan malam hari ya. Kemudian malam istirahat dan aku jadikan malammu untuk istirahat. Kalau pagi itu bekerja. Ini adalah sebagaimana Allah berfirman. Kemudian prinsip itkon. Itkon ini adalah sebetulnya profesionalisme dan harus tuntas. Jadi yang menjadi masalah itu ketika kita menunda pekerjaan sehingga bertumpuk. Tumpukan pekerjaan ini menjadi beban buat kita. Hendaklah sekali kerja dituntaskan dan dia harus profesional. Ada biasanya kalau manajemen itu ada plan, do, check, and perfect. Jadi rotasi itu diplanningkan dulu, dikerjakan yang terbaik, kemudian dicek sudah bagus apa enggak, kemudian akan mendapatkan kesempurnaan. Dalam hal ini banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang hal yang berkaitan dengan profesionalisme. Seperti Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang yang apabila bekerja, ia mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan sempurna. Jadi itu ajaran Islam, Pak. Kalau orang Islam malas, berarti dia nggak paham bahwa dia seharusnya menjadi amanah itu jangan malas. Harus bersungguh-sungguh sesuai dengan kemampuannya dia. Tapi pimpinan juga tahu kemampuan batas orang masing biasanya berbeda. Maka dibagi tugas sesuai dengan kemampuannya. Maka dalam bekerja itu totalitas. Bekerja bukan sekedar menggugurkan kewajiban, bukan. Tetapi mendapatkan kesempurnaan dalam menjalankan tugasnya. Kemudian prinsip anti prokrastinasi. Jadi menunda pekerjaan jangan ditunda-tunda. Jangan menumpuk beban, karena akan menjadi beban mental. Kemudian hasil kerja yang terbaik, kemudian setelah itu, alhamdulillah, setelah itu tawakal. Serahkan pada Allah. Nah, ini adalah kaitan tentang sholat sebagai istirahat tadi. Rasulullah bersabda, wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Ini dari riwayat Abu Daud, Rasulullah mengajarkan bahwa sholat ini tempat untuk ngecas dari kelelahan-kelelahan fisik dan psikis, sehingga kita bisa menjadikan sholat sebagai healing ya. Healingnya jangan ke pantai terus, tapi kan dengan sholat sudah jadi healing ya. Bagaimana kita meriset? Yaitu ada jeda psikologis dengan sholat, ada gerakan-gerakan yang melancarkan peredaran darah, dan kembali fokus kepada sesuatu yang energi baru yang akan kita kerjakan berikutnya. Begitu berikutnya adalah ada pendekatan spiritual bahwa kita jangan lupa berdoa dan berzikir karena akan menghilangkan lelah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Bisa berdoa spesifik. Apapun, ya Allah, bantulah saya dalam melaksanakan tugas yang berat ini. Tidak apa-apa. Spesifik sekali tidak apa-apa. Karena kita juga Rasulullah mengajarkan doa-doa yang untuk menghilangkan beban. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan misalnya. Ya Allah, singkirkan kemalasan dari kami. Itu banyak doa-doa dari Rasulullah untuk menyingkirkan kemalasan dan ya Allah jangan biarkan urusan kami di dunia ini, terus kalah bimbingnya Allah. Nah itu doa-doa yang diajarkan Rasulullah supaya kita tidak lepas dari bimbingan Allah. Ya. Kemudian berikutnya setelah usaha, kemudian tawakal, ya, menyerahkan hasil akhir kepada Allah sebagai kepasrahan dan lepas dari kecemasan. Ya Allah, sudah aku kerjakan yang terbaik, maka tolonglah kami dalam menyempurnakan sisanya. Nah, ini kan tawakal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tadi ada cara work life balance itu adalah hak tubuh untuk beristirahat. Kailulah itu tidur siang. Tapi ibu-ibu, bapak ibu sini enggak ada tidur siang ya. Karena kerjanya sampai jam 3. Sampai jam 4 ya. Alhamdulillah. Kalau saya Pak dari jam 6 sampai jam 9 kerjanya. Enggak pernah pulang saya. Jadi kailulah itu kalau zaman Rasulullah dulu ada tidur siang. Kenapa? Malamnya beliau ibadah gitu. Jadi hak tubuh itu adalah sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atasmu, kata Rasulullah. Ada 3 orang yang pingin bersungguh-sungguh di hadapan Allah dengan dengan puasa terus, dengan tidak tidur, dengan tidak menikah. Kata Rasulullah, ini bukan bagian dari umatku. Tubuh itu punya hak. Ada istirahat, ada bekerja, ya kan? Ada bujangan, ada beristri, punya hak dengan istrinya, dan dia juga perlu makan. Dan jangan puasa terus kan?
Kemudian larangan tahlukah. Jangan menjatuhkan diri dalam kebinasaan karena kerja yang berlebihan. Burnout. Burnout itu istilah yang melampaui batas kapasitasnya dia sehingga dia kelelahan. Maka ketahuilah kemampuan diri sendiri. Saya pikir ini hal-hal yang berkaitan dengan hadis atau ayat di mana Allah berfirman, bekerjalah maka Allah dan Rasulnya dan orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang lalu dan yang nyata. Lalu dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Ini adalah pengingat kita bahwa semua yang kita kerjakan itu ada catatannya. Lakukannya yang terbaik, Allah akan melihatnya. Selebihnya Allah akan membantu dari kesulitan. Maka ini adalah dalil-dalil di mana Allah menyuruh kita untuk di malam hari istirahat dan siang hari adalah untuk bekerja. Istirahat pada malam hari, bekerja pada siang hari agar kamu mencari sebagian karunia dari Allah dan kamu bersyukur kepadanya. Ya, Islam ini adalah cara hidup yang baik, menawarkan solusi komprehensif terhadap stres dan beban kerja melalui pendekatan spiritual dan mental yang cukup banyak hadis-hadis atau tuntunan kepada kita. Ini bagaimana kita selain tadi ada aspek-aspek bersungguh-sungguh, harus ada akhlakul karimah di kantor untuk bisa menjaga budaya etika kerja dalam hal kesabaran, dalam hal kejujuran, dalam hal amanah dan pemaaf. Ada salah-salah sedikit, ya maafkanlah. Jangan dimaafkan nunggu hari raya. Begitu. Nanti numpuk sebelum hari raya sudah ada dendam itu nanti ya. Meredam konflik, tidak menyimpan dendam kalau pemaaf ya. Kemudian kalau amanah itu menjaga rahasia dan aset-aset negara yang harus memang dirahasiakan. Dalam hal ini kemudian ada silaturahmi. Saya pikir ini adalah sebuah lingkungan yang bagus. Ada tetangga, ada hak tetangga, menjaga hubungan. Kalau sudah hubungannya baik maka kerjaan akan bagus ya. Menjaga ukhuwah dan empati. Inilah framework bagaimana kita yang tadi saya ini adalah kesimpulannya. Ada foundationnya adalah niat dan mindset ibadah dan amanah. Kemudian prosesnya itu adalah planning, do, action, kemudian evaluation, kemudian bersungguh-sungguh, itkon. Itu prosesnya. Maintenance-nya dengan sholat, zikir, mohon petunjuk dari Allah dan seterusnya. Dan kita menjaga environment dengan akhlak kalkul karimah, dengan silaturahmi sehingga ada kekompakan. Dan ini semua bagaimana kita menjadi saling mendukung budaya kerja yang bagus dan jiwa yang tenang. Saya pikir ini sudah syuruk. Saya tutup dan semoga Allah menjadikan forum ini pertemuan ini pertemuan yang barokah dan mulailah dengan niat yang lurus dan ikhtiar yang sempurna. Semoga Allah mudahkan semua usaha kita dan semoga pekerjaan kita sebagai ladang amal kita yang menjadikan pemberat timbangan amal soleh kita dan semoga Allah mudahkan urusan kita semuanya. Dan semoga Allah berikan katakan tatmainul qulub dalam melayani umat ini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu, itulah tadi materi ceramah yang disampaikan oleh Prof. Muhammad. Kami buka sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya. Untuk sesi pertama 3 penanya, monggo silahkan. Siapa yang mau bertanya? Oke, ada Mbak Ajeng, ada lagi? Oke, Mas Ferry dan satu lagi penanya. Oke, sementara 2 dulu. Baik, mohon izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Ustadz Profesor, mohon izin untuk bertanya, Prof. Jadi tadi dijelaskan bahwa untuk melakukan manajemen stres, baik untuk kesehatan maupun untuk keberlanjutan pekerjaan, kita harus bisa memanage waktu pekerjaan maupun beban kerjanya. Nah, tetapi Prof gini, pada kenyataannya kalau zaman dulu mungkin kita bisa
melaksanakan work-life balance atau sekarang jadi work-life harmony, Prof. Tapi pada kenyataannya beban kerja sekarang itu memang seringkali over limit gitu ya, over waktu. Sementara kita sebagai ibu, Prof, terutama kalau bapak-bapak saya yakin sangat pandai mendelegasi, Prof. Tapi seringkali delegasinya ke ibu-ibu, gitu, Prof. Nah, sehingga sekarang bagaimana caranya secara Islami maupun secara kesehatan itu untuk kami bisa memanage profesionalisme, integritas sebagai pegawai maupun sebagai ibu rumah tangga. Jadi kami tetap bisa melaksanakan pekerjaan atau tugas-tugas kantor maupun ketika sampai di rumah yang seringkali kita membawa pekerjaan itu, kita tetap bisa melaksanakan amanah sebagai ibu gitu, Prof. Mohon penjelasan baik dari segi hukum Islamnya maupun dari hal kesehatan terutama bagi kesehatan jantung. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ya, supaya nggak lupa. Saya itu pelupa. Ya, nanti habis ini yang kedua. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini agak berat bagi saya menjawabnya ya. Bagus tadi ada work balance, ada kerja dan istirahat, ada ibu mengatakan work harmony. Itu bagus banget. Harmonisasi itu pentingnya dalam mengadjusted waktu yang terbatas dengan beban kerja. Ya, oleh karena itu prinsipnya tetap adalah kolaborasi, koordinasi, dan komunikasi. Contohnya begini, mohon maaf, saya menganggap bahwa laki dan perempuan itu tidak saling menghilangkan, tidak saling menggantikan. Dalam Islam itu laki dan perempuan itu saling mengisi, complementary. Jadi tugas-tugas di rumah itu bukan tugas ibu, tapi tugas bersama. Sebetulnya ayahnya itu adalah direction, bukan direction. Kemudian ibu itu sebagai manajer pelaksana di rumah. Maka ketika ada bagusnya kerjaan di kantor ya di kantor, di rumah sebagai ibu rumah tangga, maunya begitu. Kalau bisa, sehingga akhirnya dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi di pekerjaan yang di rumah, yang di kantor, ya selesaikan ketika di kantor sebagai pegawai yang terbaik, upayakan sungguh-sungguh dan bagi tugas sehingga tidak burn out. Kalau tidak ada komunikasi, kolaborasi dengan bawahannya atau sampingnya, maka beban itu menjadi sesuatu kumulatif. Sebaliknya, ketika pekerjaan di kantor dibawa ke rumah, itu mengurangi stabilitas rumah itu. Bagaimanapun kodratnya, mohon maaf, saya dalam hal rumah tangga ini konvensional saya. Konvensional itu maksudnya Allah dan Rasulnya mengajarkan bahwa di rumah itu Rasulullah juga membantu istri menjahit pakaian sendiri yang robek. Artinya tidak semuanya ditumplek bukan sama ibu. Tetapi kalau direction, anaknya mau disekolahkan di mana dari bapak yang mendirect. Atau dari awal kalau ada komitmen. Kalau ibunya kerja di kantor, siapa yang ngurusi anak-anak ini? Jangan anak-anak diserahkan membantu. Pendidikan itu penting. Pendidikan itu penting. Jangan anggap pembantu itu dianggap sebagai pendidik anak. Bukan. Maka harus di awal ibu itu madrasah untuk anaknya. Sehingga tugas itu mau didelegasikan atau diambil sendiri. Kalau didelegasikan, delegasikan pada orang yang tepat. Apakah di sekolah, apakah di rumah dengan pendidikan yang baik. Jangan, mohon maaf sekali. Ngejar uang di kantor, kewajiban anaknya diserahkan membantu. Jadi tabiatnya tabiat membantu. Jadi jangan heran kalau banyak orang yang serata pendidikan tinggi, anak mental pembantu. Bentak-bentak. Kenapa? Yang dihadapi sehari-hari apa pembantu? Kalau pembantu adalah dia membantu mengurusi rumah tangga. Kalau pendidikan, either dia pilihannya di
dibimbing sendiri atau delegasikan pada yang kemampuan tinggi. Kita mencari yang tertinggi. Itu terkait dengan yang pertama, yang jelas kalau pekerjaan di kantor ya udah selesaikan di kantor atau dikolaborasikan atau didiskusikan dengan pimpinan. Ini siapa? Ini saya beban saya kerja begini nih. Proporsional apa enggak? Adil enggak untuk yang lain? Kalau itu memang pekerjaan ya sudah dikerjakan yang terbaik. Tetapi ketika dia itu sudah di rumah, maka dia berfungsi sebagai ibu rumah tangga yang melayani suami dan yang melakukan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kudrat sebagai ibu rumah tangga. Dan kalau tidak bisa adalah didelegasikan. Seperti saya merasa bahwa saya nggak punya ilmu untuk mendidik anak, saya masukkan pondok anak saya. Dulu di Jepang, untuk nyekolahkan anak itu saya gamang karena penuh hurufat begini-begini, tangan terhadap roh-roh gentayangan itu saya nggak mau, maka ibunya di rumah homeschooling. Ambil modul dari SD Lab, IKIP, kemudian diajarkan ke anaknya, kemudian kembali ke Indonesia, kemudian di SD, di tes, kemudian masuk kelas 2 dulu ya, kelas 1, kelas 2. Habis gitu, suatu saat saya melihat anak saya misuh. Ya Allah, ini hasil pendidikan di luar, aku bilang. Padahal di Jepang 3 tahun, 5 tahun, saya jaga banget akhlak sama ininya. Begitu saya tahu bahwa anak saya misuk, enggak pakai apa-apa, saya bawa anak saya ke pondok. Waktu itu. Jadi ini pilihan-pilihan di mana memang ya tega nggak tega ini adalah sesuatu yang memang jauh dari anak, tapi menjadi bagian yang kedepannya bisa kita unduh sebagai sebuah hasil. Pondok pun yang harus dijaga, dilihat. Saya itu ketika dia di pondok, saya sudah sedang sekolah di Jakarta. Beberapa bulan berikutnya saya ke sana, saya lihat kepada siapa dia berteman. Kalau temannya nakal, maka saya khawatir. Kenapa? Rasulullah bersabda, agamamu itu tergantung dari temanmu. Makanya hendaklah kamu memilih-milih kepada siapa kamu berteman. Sangat mempengaruhi. Maksud saya, konteksnya dengan pertanyaan tadi adalah kita kerjakan tugas kita atau didelegasikan. Karena tidak semuanya kita bisa mengerjakannya sendiri. Kalau misalnya masalah pendidikan anak. Kalau terkait dengan kerjaan-kerjaan yang orang sudah bisa dikerjakan yang bapak, ya dibantulah. Apa-apa yang bisa dibantu tidak harus semuanya diserahkan kepada ibu. Saya pikir kuncinya adalah komplementari, berkomunikasi, berbagi tugas untuk kemaslahatan bersama. Kasih. Baik Ustaz, terima kasih. Orang ibadah, mahdo atau bekerja, dia hanya ikhlas, yang murni, hanya mengharap ridha Allah. Tapi kadang-kadang apakah atau sering kita beribadah juga mengharap pahala, Ustaz? Jadi apakah orang yang mengharap pahala, saya sholat duha supaya rezeki saya nambah banyak, mama, atau sholat malam saya supaya dapat pahala sekian gitu, atau kita sholat berjamaah dapat pahala 27 derajat, mama ya? Apakah itu dimasukkan, masih kita tetap koridor ikhlas atau belum ikhlas itu, Ustaz? Atau seorang dokter spesialis memang dia dapat tarif yang tinggi gitu kan. Jadi apakah itu juga, padahal ya Ustaz tadi sudah sampaikan bahwa kalau rezeki atau uang itu sudah konsekuensi otomatis, kalau kita kerja insya Allah sudah dapat. Jadi bagaimana kita mengikhlaskan diri supaya, karena syarat amal diterima kan ikhlas dan sesuai dengan syariat, Ustaz, yang kami pahami. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali yang bisa kita luruskan bersama-sama terkait dengan definisi ikhlas. Ikhlas itu adalah mencari ridho Allah sesuai dengan yang Allah janjikan. Allah kan berjanji dan janji Allah benar. Paham maksud saya? Jadi kalau misalnya Allah berjanji untuk bagi mereka yang beribadah, katakanlah puasa, maka Allah akan balas tanpa batas. Maka boleh kita mengharap janji Allah itu untuk pahala tanpa batas. Itu bukan ikhlas. Karena itu Allah janji untuk itu.
Tapi kalau misalnya ibadah diniatkan untuk dunia, salah. Salah. Enggak, Allah kan begini, prinsip kita itu adalah prinsip untuk bekal akhirat. Dunia ini ladang amal. Niatnya untuk akhirat. Itu yang benar. Tetapi kalau amalan akhirat, niatnya dunia, itu tidak ikhlas, Pak. Tapi kalau misalnya dia niat ikhlas lillahi ta'ala dan berangan-angan sesuai dengan janji Allah, ya nggak apa-apa. Karena memang Allah janji bahwa itu segitu. Tapi kalau misalnya saya niat ke sini untuk supaya terkenal, ya mendapatkan apa yang diniatkan. Ada Pak hadisnya yang Allah mengisi neraka ini, orang yang pertama masuk neraka karena dia niat tidak ikhlas, yaitu hufat, yang dia menghafalkan Al-Quran supaya dicap sebagai hafiz, yang dia beramal supaya dikatakan sebagai orang yang murah hati. Dia sudah mendapatkan di dunia, bukan untuk Allah, itu untuk dia. Maka Allah tidak akan menghargai. Jadi ada beberapa yang saya dengar, beberapa kesalahpahaman bahwa ikhlas ini tidak mengharapkan apa-apa. Enggak. Kita justru menjadi motivasi kita adalah kita mengejar apa yang dijanjikan Allah. Itu boleh, bukan menghilangkan ikhlas. Intensinya kepada Allah dan bekal akhirat. Contohnya misalnya pahala pahala jemaah 27 rakaat 7 derajat. Derajat itu pun kan tergantung Allah. Tidak nggak tahu bagaimana derajat itu sebetulnya. Tapi kan intensinya mendapatkan pahala yang lebih. Dengan angka asumsi atau janji Allah 27 boleh. Kan enggak masalah. Ini menjadi hal yang saya pikir tujuan Allahnya ini menjadi penting, jangan yang lain. Terkadang nanti kuantifikasinya, permisalannya untuk lebih memberikan semangat, boleh dong. Tapi hanya Allah yang boleh mengkuantifikasi itu sesuai dengan janji Allah. Kita enggak berhak. Yang mengasihi Allah kok, bukan manusia. Jadi bedanya antara intention mendapatkan pahala dengan sekian, enggak apa-apa. Tapi kalau intentionnya dirubah dari Allah kepada yang lain, itu syirik. Jadinya berbeda kan? Jadi berbeda. Jadi ketika misalnya ada yang ada angka-angkanya misalnya, boleh. Tapi bukan angka itu menjadi ini, tapi akhirnya kita berharap bahwa itu lebih daripada yang lain. Ya kan? Misalnya sedekah. Sedekah itu kadang-kadang kita tahu tuh gimana caranya supaya sedekah itu nggak riya. Maka yang tangan kanan tidak memberikan, yang tangan kiri nggak tahu. Itu hadisnya. Tapi bukan tidak boleh kita bersedekah tujuannya untuk memotivasi orang supaya orang ikut, tapi tetap kitanya lillah. Motivasi lain itu tidak menghalangi, karena bukan mengalihkan tujuan kepada Allah, tapi encourage atau memberikan pendidikan kepada orang supaya dia mengikuti kita. Dan itu yang tahu hati kita. Kalau akhirnya dengan kemudian dia berbagi di depan kemudian riya, jangan. Tapi kalau sudah tahu bahwa bismillah, saya sebagai guru ingin mengajarkan sesuatu keikhlasan untuk anak-anak didik saya ikut, nggak apa-apa. Nah itu menjadi penting ya. Dan ini ada beberapa, mohon maaf, ada beberapa pemahaman yang jangan berharap apapun pahala, jangan. Terus apa yang diharapkan? Karena Allah memang menjanjikan itu dalam Al-Quran, Rasulullah menjanjikan dalam hadis, itu adalah reward atau motivasi untuk bisa kita bersemangat. Tapi bukan angkanya, tapi besarannya Allah akan lipat gandakan misalnya, ya alhamdulillah gitu. Dan itu menjadi patokan kita. Ada Pak, ada paham, mohon maaf, paham dari Islam, jangan kamu salah kalau misalnya kamu berharap pahala dari Allah. Ya memang kita mencari ridha Allah, tapi pahala Allah itu tidak kita nafikan bahwa ada, dan itu pahala gitu. Itu pahala. Boleh gitu. Karena tidak semua orang kalau tidak pahalanya akhirnya tidak ada motivasi kadang-kadang kan. Iya, jadi itu ya, tujuan Allah beda sama kalau misalnya ya, saya seperti yang tadi saya sholat syuruk karena Bapak ingin mendapatkan pahala umroh dan haji, nggak apa-apa. Karena memang itu dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kalau misalnya saya ingin sholat duha itu sedikit setelah syuruk itu duha. Kalau sholat duha semoga saya dapat rezeki. Rezeki Anda tuh jangan-jangan uang. Terus ketika
dapat uang, ndak Tuhan lagi. Padahal rezekinya itu kesehatan, kemudian kelapangan qanaah, itu rezeki banget gitu kan. Nah ini menjadi tujuan benar-benar bahasan yang nanti mendalam, berhati-hati dalam hal meniatkan sesuatu yang di luar ridho Allah. Apalagi niatnya keduniaan. Padahal dunia itu sementara, yang kita tidak tinggal, yang Allah sudah berfirman banyak hadis yang mengatakan ketika dia niatnya dunia, dia akan mendapat dunia. Innamal a'malu binniyah. Faman kana yarjullah, maka dia sesuai dengan apa yang Allah dia diharapkan. Kalau dia berhijrah dari Allah untuk dapat perampasan perang, untuk dapat yang lain didapatkan, tapi tidak di hadapan Allah. Tapi dia hijratuhu ilallah, maka dia berhijrah atas nama Allah, maka dia mendapat pahala kan gitu. Ini menjadi penting ya. Niat itu penting banget. Dan barangkali lain kali karena waktunya terbatas, kita akan benar-benar banyak dasar niat itu adalah tauhid, Pak. Kalau enggak kuat tauhidnya, niatnya itu bisa terselewengkan kadang-kadang, karena tauhid dan keimanan itu penting. Karena nanti iman kepada Allah, Rasulnya, kitab, malaikat, kemudian hari akhir. Nah kalau dia percaya hari akhir, harus berhati-hati dalam berniat. Takutnya apa? Takutnya dia orang yang muflis. Takutnya dia yang tidak mendapatkan apa-apa juga. Dan banyak pahalanya, begitu banyak pahalanya, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa di akhirat nanti. Demikian, mohon maaf apabila kurang berkenan. Baik, masih ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Oh ada, boleh Ustaz? Oke. Mbak Lutfi silakan Mbak. Baik, terima kasih Ustadz Prof. Mohon izin menanyakan, mohon resep vitamin untuk mengatasi serangan panik atau panik attack. Itu aja Prof. Terima kasih. Ini vitaminnya apa ya? Kalau vitamin itu A, B, C, D. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini saya bukan ahli jiwa, tetapi ada pernah mendapatkan pelajaran tentang psikologi dan psikiatri ya. Panik ini sebetulnya adalah reaksi tubuh. Reaksi tubuh terhadap sesuatu hal yang tidak enak. Ada yang tenang-tenang, ada yang panik. Sampai kemudian ada istilah panic attack, itu adalah attack itu serangan. Karena ketidaksiapan mental dia bereaksi sesuai dengan kepanikannya itu dan merupakan serangan. Kalau serangan itu tiba-tiba. Maka sebetulnya panic attack ini hanya terjadi seharusnya ada orang yang dia yang pertama rentan terhadap stres. Yang kedua, dia tidak bisa memanajemen stres. Sehingga terjadi akumulasi, jadi dia panik. Dan kadang-kadang hal begitu, vitaminnya adalah bertemu dengan ahlinya untuk memanajemen stres. Bukan vitamin U ya. Nggak bisa menjelaskan vitamin uang ya. Tapi dia biasanya psikiatri atau psikolog itu akan mengarahkan bagaimana dia harus bersikap terhadap sesuatu yang dia tidak nyaman, jadi sehingga tidak panik. Panik itu berupa macam-macam. Apakah karena faktor sesuatu yang dia tidak harapkan terhadap organnya, atau ancaman terhadap psikisnya. Misalnya begini, aku berdebar, tiba-tiba bingung, jangan-jangan sakit jantung. Itu kan persepsinya dia. Kalau banyak sakit jantung, ada yang panik attack itu begitu. Kemudian keringat dingin, atau kemudian terkait dengan berdebar-debar, itu adalah respon tubuh yang dimanifestasikan lewat sesuatu organnya. Padahal setelah diperiksa benar nggak ada itu. Aku merasa berdebar, merasa sesek gitu kan. Dilihat nggak ada tanda-tanda pernafasannya meningkat, tidak ada sumbatan nafas. Berarti ada sesuatu behind itu, yaitu reaksi tubuh. Karena ini reaksi, maka diatur supaya reaksinya tidak seperti itu. Dengan cara yang pertama, dalam aspek keagamaan, dia harus tawakal kepada Allah. Dia harus sabar. Kalau tidak sabar, kalau tidak tawakal, dia ada panik. Dia sekolah sendirian, tidak merasa ada teman, merasa dilecehkan, seterusnya. Tetapi ini akhirnya dia, pertama, kalau dia berharap akan ridho Allah, beribadah dan bertawakal, itu dia merasa lebih tenang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, siapkan untuk menyelesaikan masalah secara itkon, sempurna dan tuntas. Sehingga tidak ada beban. Kadang-kadang ada ini mekanisme menghindar. Ada kerjaan ini, ditunda.
enggak, saya nggak bisa. Sehingga ada timbunan yang dia merasa apakah itu masalah ataukah itu sesuatu yang menghambat dia sehingga menumpuk. Karena tumpukan itu maka dia tidak kuat akhirnya. Makanya kadang-kadang ini juga ada hubungannya dengan pendidikan, Bu. Pendidikan ya. Pendidikan pada anak yang protektif. Apa-apa dibantu. Oh kamu kan kasihan kan, kamu tidak bisa ini, ayo saya bantu. Kamu bisa apa lagi? Saya bantu lagi. Jadi protektif. Ada orang marah sama anaknya, dia yang dipenjarakan. Padahal anaknya yang salah. Karena protektif. Suatu saat anaknya enggak, karena ada pelindungnya, dia merasa lemah. Kalau ada sesuatu, bingung dia. Orang tuanya pasti enggak ada. Bingung dia gimana mau ngerasanya. Karena tidak ada pengalaman. Makanya dalam pendidikan itu perlu dipapar pengalaman-kemalaman supaya dia tahu cara bereaksi kepada beban. Kalau ini diginiin, kalau ini diginiin. Allah akan menguji kita, maka kita sudah tahu caranya mengatasi itu. Sehingga tidak ada kumulasi. Orang yang stres itu biasanya dia menghindar dari masalah. Atau dilindungi dari masalah orang lain. Sehingga dia tidak terbiasa, terlatih untuk menjawab masalah. Itu pendidikan deh. Pendidikan anak itu penting. Untuk bisa dia belajar menangani sendiri bertahap sesuai dengan kemampuannya. Jangan semuanya dilindungi. Nanti akan dia tidak tahan terhadap sesuatu, kemudian dia hanya bergantung kepada, bukan kepada Allah, bergantung kepada orang yang biasa melindungi dia, meskipun dia salah. Nah ini kan kesalahan yang sekarang begitu kan. Ada banyak orang yang lemah, tidak bisa mengalami stres, kemudian tidak ada pelindungnya, sedang tidak di sampingnya, bunuh diri. Karena merasa bahwa dia, saya nggak bisa, nggak kuat dia. Saya sudah tidak tahu hitanan hidup. Kalau dia tahu bahwa bunuh diri itu dosa besar, ya nggak bisa. Jadi malah dasar agama menjadi penting kalau menurut saya. Dasar agama kemudian nanti ketemu sama dokter berlatih untuk menghadapi masalah dan bereaksi terhadap masalah sehingga nggak panik. Nggak panik ya. Jadi kira-kira begitu Bu. Dan ini tentunya memang tidak detail dan kurang memuaskan. Tapi kalau misalnya ada sesuatu terkait dengan panic attack, hubungi dokter psikiatri atau ahli psikologi supaya diajari cara mengatasi masalah dan bertahap menghadapi atau menyelesaikan masalah. Itu bagus nanti. Kejiwaan. Di samping tentu kejiwaan itu selalu didasarkan pada tawakal Allah. Itu penting banget ya. Jangan semuanya dikerjakan sendiri. Makanya ada doa Rasulullah, ya Allah jangankan biarkan kami sendirian di dunia tanpa pertolonganmu. Itu penting banget. Saya doa tiap hari tentang itu. Ya, enggak. Baik Bapak Ibu, itulah tadi materi yang disampaikan Ustadz, juga tanya jawab yang sudah dijawab. Masya Allah ya untuk materinya. Semoga nanti ada kesempatan berikutnya Ustadz untuk memberikan materi-materi yang lebih mendalam lagi. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.